semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk SagriClear, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. SagriClear 30/30 WP. SagriClear adalah jenis insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan kutu-kutuan atau thrips dan lalat buah pada semua tanaman. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah metidation 30% dan clothianidin 30%. Rank kestabilan pH pada 4-7. Clothianidin adalah insektisida yang dikembangkan oleh Takeda Chemical Industry dan Bayer Agrochemical. Mirip dengan thiamethoxam dan imidacloprid, ini adalah neonicotinoid. Neonicotinoid adalah kelas insektisida yang secara kimiawi mirip dengan nikotin, yang telah digunakan sebagai pestisida sejak akhir 1700-an. Clothianidin adalah pestisida sistemik yang diterapkan sebagai pengobatan benih dan kemudian menyebar ke semua bagian tanaman. Ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tanaman jagung dan canola pada tahun 2003. Pada bulan Desember 2010, setelah memo EPA yang bocor, kelompok pengawas pestisida dan peternak lebah menyerukan EPA untuk mengeluarkan perintah menghentikan penggunaan segera pada pestisida tersebut. Sementara, ilmu pengetahuan dikerjakan ulang dan didesain ulang dalam kemitraan dengan praktisi peternak lebah. Clothianidin dan neonicotinoid lainnya bekerja pada sistem saraf pusat serangga sebagai agonis asetilkolin, neurotransmitter yang merangsang NACHR, menargetkan situs reseptor yang sama atau ACHR, dan mengaktifkan reseptor asetilkolin pasca sinaptik tetapi tidak menghambat ACHE. Clothianidin dan neonicotinoid lainnya dikembangkan untuk bertahan lebih lama dari nikotin yang lebih beracun dan yang rusak terlalu cepat di lingkungan. Namun, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa debu neonicotinoid yang dilepaskan pada waktu tanam dapat bertahan di ladang terdekat selama beberapa tahun dan dibawa ke tanaman non-target yang kemudian dimakan oleh lebah dan serangga lainnya. Kutu daun atau bahasa latinnya thrips. Sifat-sifat yang dimiliki yaitu yang pertama, mengambil zat makanan dari klorofil daun dan karotin sehingga daun menjadi bercak putih dan daun akhirnya layu atau mati. Kedua, bagian yang disenangi yaitu bagian yang banyak mengandung air, contohnya pada kuncup, tunas, bunga, dan buah muda. Ketiga yaitu hidup dari nektar atau cairan yang keluar dari dalam tanaman. Nah, gambar di sebelah kanan contoh daripada kutu daun. Thrips tabaci atau kutu daun tabaci dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, tubuhnya tipis sepanjang kurang lebih 1 mm dengan sayap berumbai-umbai. Kedua, warna tubuh kuning dan berubah menjadi coklat sampai hitam jika sudah dewasa. Ketiga, telur berwarna kekuningan dengan lama hidup 4-5 hari. Nimfa berwarna putih kekuningan, lama hidup sekitar 9 hari. Yang keempat, pupa terbentuk dalam tanah dengan lama hidup sekitar 9 hari. Yang kelima, satu ekor betina mampu menghasilkan telur sebanyak kurang lebih 80 telur. Dan yang terakhir, yaitu gejala serangan daun berwarna putih keperak-perakan. Pada serangan hebat, seluruh areal pertanaman berwarna putih dan akhirnya tanaman mati. Nah, gambar di samping sebelah kanan contoh daripada hama thrips tabaci. Kutu tumbuhan dengan ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, hidup bergerombol. Kedua, berkembang biak sangat cepat yaitu pada saat musim panas atau musim kering. Pada saat musim hujan dihanyutkan oleh air. Yang ketiga, kutu tumbuhan ini dapat merugikan yaitu
dengan cara menghisap air tanaman, dikeluarkan berupa cairan manis. Contohnya, tanaman lamtoro di Bali pada tahun 1986 diserang kutu loncat atau Heteropsila ini, yaitu dengan cara menyerang daun muda dan juga pucuk. Yang terakhir, ada juga hama ini yang menguntungkan, yaitu kutu putih atau Pseudococcus lilacinus yang berguna bagi tanaman coklat dengan cara menarik semut hitam sehingga mengurangi gangguan kepik. Nah, gambar di sebelah kanan merupakan contoh daripada kutu tumbuhan, yaitu Pseudococcus lilacinus, young Leucaena shoot tip with egg of the Leucaena piscilit, dan Leucaena piscilit atau Heteropsila. Kutu loncat atau Heteropsila. Perkembangan kutu loncat dipengaruhi oleh yang pertama, cuaca. Jika cuaca panas, maka perkembangbiakannya cepat. Pada musim hujan, hama ini hanyut atau terbawa dan tinggal pada pangkal tanaman. Yang kedua, predator. Dengan cara perusakan, populasi tinggi maka akan merusak secara intensif sehingga daun mulai gagal berkembang. Dapat mengeluarkan racun untuk tanaman inang. Nah, gambar di sebelah kanan merupakan contoh dari kutu loncat atau Heteropsila. Lalat penggorok daun atau Liriomyza species. Liriomyza species pertama kali ditemukan menyerang tanaman bawang merah di Desa Klampok, Kabupaten Brebes pada awal bulan Agustus tahun 2000. Liriomyza sp menyerang tanaman bawang merah dari umur 15 hari setelah tanam sampai menjelang panen. Kehilangan hasil akibat hama tersebut dapat mencapai 30% hingga 100%. Pada keadaan serangan berat, hampir seluruh helaian daun penuh dengan korokan sehingga daun menjadi kering dan berwarna coklat seperti terbakar. Liriomyza chinensis berukuran dengan panjang 1,7 sampai 2,3 mm. Seluruh bagian punggungnya berwarna hitam, telur berwarna putih, bening berukuran 0,28 mm kali 0,15 mm. Larva berwarna putih susu atau kekuningan, dan yang sudah berusia lanjut berukuran 3,5 mm. Pupa kuning keemasan hingga coklat kekuningan dan berukuran 2,5 mm. Nah, ini contoh gambar sebelah kanan lalat penggorok daun atau Liriomyza species. Pengendalian hama trips atau kutu daun. Yang pertama, melakukan pemasangan perangkap lekat berwarna biru atau putih. Kedua, permukaan air di parit dipertahankan pada ketinggian kurang lebih 15 sampai 20 cm dari permukaan bedengan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lembab di sekitar tanaman. Kondisi demikian tidak disukai oleh hama trips. Ketiga, jika serangan trips berlanjut, lakukan segera penyemprotan dengan aplikasi insektisida. Baru, pembuatan refugia, Pheromone X dan Yellow Trap. Ini contoh gambarnya. Catatan istilah yaitu refugia, tanaman yang sengaja ditanam di pematang sawah sebagai tempat tinggal predator atau musuh alami, dapat berupa tanaman palawija ataupun bunga-bungaan seperti bunga matahari, kenikir, bunga kertas, dan lain-lain. Tanaman refugia ini berguna sebagai sumber makanan dan tempat berlindung atau tempat tinggal sementara sebelum adanya populasi hama di pertanaman. Pheromone X yaitu produk feromon seks yang khususnya diperuntukkan untuk mengendalikan populasi hama secara alami. Feromon ini merupakan senyawa yang dilepas oleh salah satu jenis serangga lain yang sejenis dengan adanya tanggapan fisiologi tertentu. Kelebihan feromon X ini yaitu yang pertama, teknologi ini bersifat ramah lingkungan. Kedua, bersifat selektif untuk spesies hama tertentu. Ketiga, biayanya lebih murah. Dan yang terakhir keempat yaitu mampu menekan populasi serangga.
Sumber Balitbang Kementan RI. Penggunaan perangkap kuning untuk mengendalikan hama seperti Liromyza chinensis dan thrips atau kutu daun. Ini contoh gambarnya paling bawah. Dan pelestarian predator atau musuh alami yaitu seperti tomcat atau Paiderus littoralis, kumbang, lalat sembah, dan lain-lain. Clothianidin merupakan alternatif pestisida organofosfat, karbamat, dan piretroid. Ini menimbulkan risiko yang lebih rendah untuk mamalia, termasuk manusia. Jika dibandingkan dengan organofosfat dan karbamat, ini telah membantu mencegah hama serangga, membangun resistensi terhadap pestisida organofosfat dan piretroid. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA, kekhawatiran risiko utama clothianidin adalah serangga non-target, seperti lebah madu. Informasi dari uji standar dan studi lapangan, serta laporan insiden yang melibatkan insektisida neonicotinoid lainnya, misalnya imidacloroprid, menunjukkan potensi risiko toksik jangka panjang bagi lebah madu dan serangga bermanfaat lainnya. Pada bulan Januari 2013, Otoritas Keamanan Makanan Eropa menyatakan bahwa neonicotinoid termasuk clothianidin menimbulkan risiko tinggi yang tidak dapat diterima bagi lebah. Ini menyimpulkan bahwa risiko akut yang tinggi terhadap lebah madu diidentifikasi dari paparan melalui aliran debu untuk penggunaan perawatan benih dalam jagung, pemerasan biji minyak dan sereal. Risiko akut yang tinggi juga diidentifikasi dari paparan melalui residu dalam nektar atau serbuk sari. Penggunaan resmi clothianidin. Clothianidin diizinkan untuk semprotan debu membasahi tanah untuk penyerapan melalui akar tanaman, cairan suntik, ke dalam dahan dan batang pohon, batang tebu, dan lain-lain. Dan perawatan benih menggunakan clothianidin melapisi benih yang mengambil pestisida melalui akar saat tanaman tumbuh. Bahan kimia tersebut dapat digunakan untuk melindungi tanaman dari berbagai macam hama pertanian di banyak negara. Yang berikut ini disebutkan dalam sumber berbahasa Inggris yang dapat dikutip seperti negara Australia, Belgia, Bulgaria, Kanada, Amerika Serikat, dan lain-lain. Penggunaan perlakuan benih dari clothianidin, khususnya jagung, telah dicabut atau ditangguhkan, seperti di Jerman, Italia, dan Slovenia. Suspensi tersebut mencerminkan Undang-Undang Pestisida Uni Eropa dan umumnya terkait dengan keracunan akut lebah dari debu pestisida yang tertiup angin dari benih yang diolah, terutama jagung, dan ke peternakan terdekat, di mana lebah melakukan layanan penyerbukan. Clothianidin telah diprakualifikasi untuk penyemprotan residu dalam ruangan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2017. Sumber Wikipedia.org. Aplikasi clothianidin. Yang pertama, clothianidin termasuk keluarga insektisida sistemik yang berspektrum luas. Kedua, clothianidin digunakan oleh aplikasi foliar terhadap serangga Ordo Hemiptera, Coleoptera, Diptera, dan beberapa serangga Lepidoptera pada padi, buah pome, sayuran, dan tanaman lainnya. Ketiga, neonicotinoid adalah kelas yang efisien dan aman, selektivitas tinggi pestisida baru, dengan label keluar, toksisitas, dan aktivitas lambung dalam hisap serangga. Clothianidin bertindak mirip dengan reseptor asetilkolin nikotinik. Keempat, neonicotinoid telah menjadi golongan pestisida kimia yang tumbuh paling cepat karena spektrum yang luas, dosis yang lebih rendah, penyerapan, transmisi yang baik dengan tanaman, dan kompatibilitas lingkungan yang lebih tinggi dan mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Dan yang terakhir, kelima, yaitu mengendalikan spektrum kutu daun, uereng, thrips, hemiptera, coleoptera, dan hama diptera. Sumber Hormone Plant. Cara penggunaan Sagriclear 30/30 WP.
Yang pertama, larutkan insektisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan insektisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran racun terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kelima, aplikasikan larutan insektisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini. Cara aplikasi: penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Waktu aplikasi: aplikasi dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terserang hama. Dengan frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi pada tanaman. Tingkat keefektifan produk ini sebesar 80%. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is